innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang enggan untuk beribadah, berdoa kepadaku adalah kelak akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kaum muslimin muslimat sidang jamaah maghrib Masjid Al-Muqaddasin rahimahumullah. Mari memulai kajian kita pada maghrib hari ini dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan ucapan alhamdulillah, karena atas rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita, baik untuk aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat kita. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ikutan yang baik, menjadi tuntunan yang baik, baik kaitannya dengan kehidupan dunia kita maupun kaitannya dengan kehidupan orang kita. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada maghrib hari ini adalah tentang makna dan hakikat ibadah. Perlu kita tahu bahwa kita ini adalah sebenarnya makhluk ibadah, samping sebagai makhluk sosial. Jadi tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak memiliki ibadah. Jangan pernah kita mengatakan bahwa orang-orang Rusia yang komunis itu dan Cina itu tidak memiliki ibadah. Ada ibadah. Orang-orang yang ada di pelosok Papua sana itu ada ibadah. Maka ketika mereka meninggal sebelum dakwah Islam datang kepada mereka adalah diukur dengan ketaatannya kepada kepercayaannya, ibadah yang dia percaya. Tapi kalau sudah dakwah Islam masuk, maka itu harus berubah. Tentu kita berkata, apa itu ibadah? Ya kalau kita mau lihat itu, ibadah itu apa yang sesuatu perbuatan yang menganggap mereka bahagia. Jadi kalau orang-orang Hindu dan sebagainya itu
menganggap bahwa patung yang dia sembah itu adalah sebagai kekuatan dan mendatangkan kebahagiaan, itulah ibadah untuk mereka. Dan kalau Islam itu datang kepada mereka, maka ketika dia meninggal dihukum dengan kepercayaan yang dia miliki. Imam rahimahullah, dari mana kita mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk ibadah? Karena dari firman Allah tadi. Firman Allah di surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan manusia dan bangsanya kecuali untuk beribadah. Hadirin rahimahullah. Nah, apa ibadah menurut agama Islam? Saya tidak mengumumkan agama menurut yang lain, tapi ada apa ibadah menurut agama Islam? Dan bagaimana hakikatnya dalam pelaksanaan kita sehari-hari itu? Dari segi bahasa, ulama mendefinisikan ibadah itu ada dua. Ibadah bisa bermakna taat, menurut, mengikuti. Ibadah juga bisa bermakna doa. Bisa bermakna doa. Kedua pengertian ini ulama mengambil dari dua ayat. Yang pertama, ibadah dalam arti taat atau mengikuti, itu pada surah Yasin ayat 60. Allah berfirman, "Alam ahdi ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Allah berfirman, apakah saya tidak memberitahukan kepada kamu, wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan, agar jangan kamu mengikuti syaitan. Jadi kata Allah ta'budu di sini adalah makna mengikuti, jangan taati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kata ta'budu di sini itu dari segi bahasa bermakna taat. Ibadah dalam arti doa, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60 juga, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Wa qala rabbukum, Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, pasti saya akan mengijabah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan berdoa. Dalam arti sini berdoa, saya dahuluna jahannama dakhirin, kelak akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Dari mana kita memperoleh kata ibadun ibadati di situ bermakna doa? Itu ayat yang mendahulunya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang enggan untuk beribadah, berdoa kepadaku adalah kelak akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Meskipun dulu kita pernah heboh, seorang profesor dari UIN Alauddin mengatakan doa tidak ada pengaruhnya dalam kesuksesan. 3 bulan kemudian keluar dari seorang pendeta di Amerika mengatakan bahwa doa itu betul-betul sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Seorang profesor muslim mengatakan doa tidak berpengaruh, tapi seorang pendeta mengatakan doa itu adalah punya pengaruh. Sehingga dulu heboh. Heboh itu. Sampai-sampai saya dengan teman-teman itu debat kursi dengan profesor itu.
Meskipun saya dalam kondisi kuliah di S3. Tapi saya tidak takut tuh, karena itu menyangkut tentang itu. Bapak Ibu sekalian, itu makna bahasa dari kata ibadah. Sedangkan dari makna dari istilah fikih ya. Karena ibadah itu kan banyak maknanya. Ditunjuk dari segi sufisme, kemudian dari fikih, dari tarekat dan sebagainya. Itu dari segi fikih, ibadah itu adalah nama bagi segala yang disukai dan diridhoi Allah, baik berupa perbuatan maupun ucapan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dari sini kita dapat menekankan dua, bahwa ibadah itu diterima Allah dengan dua persyaratan. Yang pertama, sebuah perbuatan ucapan yang disukai Allah. Dan yang kedua, diridhoi. Karena ada ibadah Allah suka tapi tidak redha. Demikian sebaliknya, ada ibadah yang kita lakukan mungkin Allah redha tapi tidak suka. Oleh karena itu harus memiliki dua unsur yang penting itu, yaitu dicintai atau disukai Allah dan diridhoi. Ibadah yang disukai Allah tapi tidak redha adalah ibadah yang dilakukan tidak ikhlas. Allah suka karena kita lakukan itu. Kita sholat, kita naik haji, kita berpuasa. Tapi kalau itu kita lakukan bukan karena Allah, maka Allah tidak reda. Artinya kalau kita berpuasa, sholat itu sudah kewajiban kita sudah lepas. Sudah kita tidak berdosa. Tapi apakah kita sholat, kita beribadah hanya karena untuk melepaskan diri dari kewajiban? Saya kira tidak demikian. Itu nanti kita lihat ibadah itu apa tujuan ibadah itu, sehingga itu ternyata ibadah itu penting buat kita. Tidak ikhlas kita. Ada orang mungkin yang masuk sholat, rajin sholat karena situ ada calon mertuanya dia. Ada calon mertua, maka dia rajin. Atau ada orang yang sholat karena dia calon wali kota. Itu Allah suka itu karena dia melaksanakan ibadah itu, tapi dia tidak ikhlas. Itu ibadah yang disukai tapi Allah tidak reda. Ada ibadah Allah reda tapi tidak suka. Ada ibadah-ibadah yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Ya. Atau kita beribadah menggunakan alat-alat yang diharamkan. Ada orang sholat tapi mencuri sajadah. Ada orang yang haji dengan menggunakan uang korupsi. Itu Anda reda karena lihat, tapi yang digunakan itu adalah Anda tidak suka itu karena gunakan benda-benda atau alat-alat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beribadah itu harus ikhlas dan memenuhi syarat dan rukunnya. Itu ya. Ini banyak orang yang terjebak, Bapak sekalian. Banyak orang yang terjebak dalam ini, mengira dirinya sudah melaksanakan itu, tapi ternyata ada salah satu rukunnya salah satu unsurnya yang tidak terpenuhi. Seperti tadi, ada orang yang mungkin datang sholat tarawih nanti misalnya, karena mungkin ada pacarnya, ada apanya dia gitu. Sesuatu itu. Jadi ya, mungkin ada undian di masjid itu bahwa siapa yang naik undiannya, undian umrah dan sebagainya. Itu semuanya adalah ibadah-ibadah yang Allah suka karena kita melaksanakan rukun-rukunnya, tapi tidak dengan ikhlas dilaksanakan karena menuntut atau menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu
Jadi ibadah itu bukan hanya ucapan tapi seluruh aspek perilaku kita, gerak geri kita, ucapan kita. Kalau itu dilakukan dengan dua syarat tadi, Allah cinta dan Allah redha, maka insya Allah seluruh ucapan kita, seluruh perbuatan kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Selanjutnya, apa hakikat ibadah itu? Hakikat itu sebenarnya kan dari kata hakun. Jadi kalau kita itu seakan dengan hakun berarti benar. Jadi kalau kita mengatakan hakikat ibadah, apa yang berarti apa wujud sesungguhnya dari ibadah itu? Itu namanya hakikat ibadah. Bagaimana wujudnya itu? Oleh ulama fikih mengatakan bahwa sebenarnya hakikat ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah cinta. Ketaatan seorang hamba karena ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kebesarannya, yang kita sebut dengan ta'zimun. Jadi hakikat ibadah itu adalah kita laksanakan seluruh aspek ibadah tadi dengan dilandasi cinta, dengan ta'zim. Kenapa ini menjadi penting? Karena tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan dengan konsisten kecuali dengan rasa cinta atau ta'zim, merasakan kebesaran atau kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa kita malas bangun tahajud, malas sholat misalnya? Karena kita melakukan itu karena hanya takut masuk neraka atau mau masuk surga, takut berdosa. Kalau prinsip ilandasa ini kita gunakan, pasti sulit kita lakukan. Sulit Pak kita lakukan. Tapi coba misalnya kalau kita melakukan dengan cinta. Anak-anak mahasiswa saya tanya, secara rasional, kira-kira sulit mana memanjat pohon kelapa atau pohon mangga dengan sholat 2 rakaat? Dia bilang sulit ya kalau. Tapi kenapa ada orang rela menunjuk kepala kelapa? Itu dengan senang hati karena disuruh oleh pacarnya, disuruh oleh anaknya, disuruh oleh istrinya. Dengan senang hati dilakukan, padahal sulit. Karena dia lakukan dengan cinta. Kenapa kita malas sholat? Malas sholat tahajud dan sebagainya? Karena kita tidak dilandasi dengan cinta. Saya dulu waktu masih muda, tapi sudah jadi imam. Saya pernah menangis dan ketawa sendiri, menyadari itu kekeliruan. Ketika suatu subuh, saya tidak sulit sekali itu. Jemaah sudah, karena saya tidur di tempat saya itu di masjid, di perumahan masjid. Waktu itu malam itu sulit sekali saya bangun. Jemaahnya sudah berteriak-teriak. Saya sulitnya bangun. Akhirnya saya ketinggalan. Tidak memimpin jemaah subuh itu. Bila 5:30, tiba-tiba pacar saya datang. Hanya mendengar suaranya itu saya terbongkar tanpa sadar. Baru saya menyadari bahwa saya bilang betul-betul ini kacau ini. Ya Pak? Ketika Tuhan mengatakan as-salatu khairun minan naum. Ustaz, bangun ki. Nggak bisa. Ketika itu saya menangis dan kemudian tertawa-tawa. Pacar saya mengatakan, kenapa ki menangis sebenarnya? Saya tadi ini ada peristiwa yang sangat besar dan luar biasa, mudah-mudahan tidak akan terulang lagi.
Saya mementingkan Anda daripada Tuhan. Saya mencintai Anda daripada Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita urut cinta itu Pak, cinta kepada pacar itu urutan ke-12. Urutan ke-12. Kalau Anda urut itu, cinta yang pertama-utama kan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah, kemudian ibu kita, bapak kita, keluarga dan sebagainya, sampai kepada orang lain. Itu nomor 12. Tapi terkadang kita menomor satukan itu ketimbang dengan ada orang misalnya yang rela semalam suntuk wakuncar malam minggu, kira-kira gitu, anak muda. Waktu itu punya pacar gitu kan, kuncar. Sampai 12 malam. Itu akhirnya dia tidak bisa bangun subuh-subuh. Tidak bangun subuh karena ngantuk. Coba itu Pak. Kalau ngantuknya itu karena baca Al-Quran, lumayan. Tapi kalau itu kan berarti nomor 1 itu kan. Iya kan? Jadi harus ibadah itu Pak seolah-olah itu. Makanya Allah berfirman, wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu firman Allah, katakan wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah maka ikuti aku. Maka kamu mengikuti Muhammad, mengikuti aku, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Luar biasa janjinya Pak. Nah, ini perlu kita tanamkan dalam jiwa kita bahwa seluruh aspek kita itu diarahkan kepada ibadah, dan supaya mudah dilakukan seluruh ibadah meskipun sulit harus dilandasi dengan cinta. Ini yang kalau dengan menggunakan pendekatan sufistik itu sebenarnya pendekatan yang digunakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Kemudian disebut dengan ilmu sufi, tarikatnya adalah mahabbah, cinta. Nah, kalau tidak mampu kita lakukan itu, gunakan yang satu lagi nih. Ta'zimun itu merasakan kebesaran Allah, mengagungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana gitu? Sama dengan tadi. Pasti kita itu. Coba misalnya kalau kita misalnya berhadapan dengan gubernur atau presiden lah, kira-kira begitu. Pasti kita merasakan itu betapa seriusnya kita. Saya kira kita tidak pernah ketika berhadapan dengan presiden, kemudian mata kita jelatan kemana-mana, sementara presiden berhadapan dengan kita. Saya kira tidak mampu. Bagaimana cara duduk, cara bicara pun itu terkontrol. Landasan ini digunakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Landasan ini digunakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu ketika mendengarkan azan sudah mulai gemetar dan pucat. Dia gemetar dan pucat. Apalagi ketika berwudu. Sehingga orang-orang melihatnya, Ali kelihatannya ini kok setiap mendengarkan azan berwudu untuk salat dia sudah mulai gemetar. Sehingga teman-temannya nanya, "Ya Ali, saya lihat kamu ini setiap berwudu ini gemetaran dan pucat." Ali menjawab, "Kira-kira bagaimana sikapmu kalau Anda ingin menghadap raja?" Sahabat mengatakan, "Ya tentu kita berhati-hati." Nah, itu kan baru raja sudah mulai hati-hati. Sedangkan yang kita menghadapi adalah raja di raja, rajanya raja. Masa kita membedakan? Hanya raja kita terlalu hati-hati, terlalu khusyuk, sementara menghadapi Tuhan, rajanya raja itu kita main-main saja, di samping baca basmalah dan sebagainya, tapi hati kita kemana-mana. Itu menggunakan ta'zim. Jadi untuk memudahkan kita lakukan itu, maka dua landasan inilah hakikat ibadah itu adalah merasakan kebesaran Allah dan merasakan cinta yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bersemi
anak muda mengatakan kalau cinta bersemi tai kucing rasa coklat. Ya betul ya? Iya betul. Itu peribahasa, bukan sesuatu. Jadi kalau cinta bersemi tai kucing rasa coklat. Artinya kalau cinta kita kepada Allah bersemi itu tidak satu pun yang mudah. Ketika ada panggilan langsung kita lompat seperti saya tadi itu. Ya. Nah, selama ini kenapa kita masih malas-malas? Karena itu tadi belum memahami dan mempraktekkan hakikat ibadah itu sendiri. Dan yang terakhir sebenarnya apa itu tujuannya orang beribadah? Sederhana sekali sebenarnya kalau kita mau menyimpulkan banyak tujuan-tujuan ibadah itu, tapi kalau kita menyimpul hanya dua. Ada tujuan ukhrawi dan ada tujuan duniawiyah. Ibadah. Jangan kita mengatakan bahwa ibadah itu untuk ukhrawi semata, tidak. Ada tujuan duniawi yang sangat itu menjadi tujuan ukhrawinya adalah sebagai bekal untuk menghadapi hari akhirat. Kita kumpul-kumpul pahala dan sebagainya. Kita ibadah gitu. Itu tujuan ukhrawinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sesungguhnya bekal yang bagus itu untuk akhirat adalah takwa. Sedangkan tujuan duniawinya adalah untuk menjaga eksistensi kemanusiaan manusia. Saya ulangi, untuk menjaga eksistensi kemanusiaan manusia. Kenapa ini? Karena kita ini sebenarnya bisa terjun kepada dua sisi yang situ. Di dalam Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau di surat Tin kita mengatakan laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, bagaimana kita tidak terjun ke itu asfala safilin? Maka yang membenting itu adalah ibadah. Orang yang tidak beribadah, tidak suka beribadah, maka dia rentang untuk disesatkan oleh syaitan. Karena ketika syaitan itu sudah putus asa, iblis sudah putus asa, karena gara-gara Adam sehingga dia menjadi orang durhaka, maka dia meminta, ya Allah, oke, saya terima itu, apa boleh buat? Tapi saya mohon dua hal. Allah mengatakan apa itu? Yang pertama, berikan aku kebebasan untuk menggoda anak cucu Adam. Ya. Apalagi beri aku umur seumur dunia. Jadi menurut sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah jin itu 10 kali lipat jumlah manusia. Karena mereka lahir berdasarkan manusia lahir. Jadi manusia lahir ini sudah ada setannya untuk mengikuti, ada setan yang ditugaskan untuk itu. Nah, ketika dia meninggal, kita yang meninggal dia tidak. Maka ketika ada orang yang kerasukan dan bersuara seperti suaranya itu yang mandiri, jangan dipercaya itu sebagai itu setan itu. Untuk mempengaruhi kita supaya apa dia minta kita turuti. Itu kan gitu. Saya pernah mengobati orang yang kerasukan mulai jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Tapi saya tidak terlalu, hanya diam-diam saja karena ada banyak di situ orang hebat. Begitu hebatnya itu seorang perempuan gadis cantik yang kerasukan. Dia makan lima belanga, 5 panci itu nasi. Dimasakkan 1 panci dia makan semua, Pak. Padahal gadisnya itu gadis cantik, ada kadang muda, masih umur 20-an. Jadi lama saya diam-diam saja. Malah saya dulu karena mulai dari jam 7 saya lihat, tapi saya tidak bergerak karena saya biarkan orang semua ini jago-jago ini ya. Nanti setelah kewalahan, saya bilang begini, kalau bapak-bapak sudah tidak, mari kita coba.
Jadi saya suruh pegang karena itu perempuan ada 5 besar-besar sepupunya itu yang besar-besar seperti saya dan Pak Didit. Itu tidak bisa tahan 5 orang. Begitu hebatnya itu. Saya bilang dalam hatiku, bagaimana tidak kuat? Ini kau kasih makan. Dia kasih makan, bagaimana tidak kuat? Jadi sesudah itu, karena memang kayaknya itu keluarganya, karena dia orang Ambon kalau salah, keluarganya itu keluarga agamis. Saya begini, bisa baca Yasin enggak? Masih bisa Pak. Coba pegang itu, coba ikat itu, kita baca Yasin sama-sama. Baca Yasin. Ketika dia beronta-ronta untuk lapar, haus dan sebagainya, dia bilang jangan ada kasih, jangan ada kasih. Dia minta apa, dia minta. Akhirnya menyerah sendiri kan itu. Sudah selesai, tidak ada masalah. Itu orang yang bayangkan, jadi orang yang tidak beribadah itu. Nah, ketika Allah meluluskan permintaan iblis itu, Allah mengatakan, Anda boleh menggoda anak cucu Adam dari belakang, samping, kiri kanan dan depan. Tapi ada 2 arah yang kalau hambaku melakukan itu Anda tidak bisa. Iblis mengatakan dari arah mana itu? Dia bilang arah atas dan di bawah. Siapa itu arah kepada? Adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Aku. Ini ibadah dalam arti doa. Berdoa. Jadi kalau senantiasa berdoa Pak, insya Allah tidak akan itu arah itu tidak bisa iblis masuk, setan masuk. Siapa arah bawah? Adalah mereka yang senantiasa sujud kepada Aku. Itulah itu. Karena kita ini sangat rawan itu digoda iblis. Jadi ibadah itu adalah menjaga kemanusiaan kita. Ya. Sehingga Allah mengatakan fa'alhamaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ibadah itu memang jalan. Jadi tidak salah atau mungkin tidak bisa itu. Ketika Allah mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah kepada fahsya dan kemungkaran. Ada seorang raja misalnya, ada seorang raja yang mengadakan inspeksi di daerah, kemudian mendapatkan seorang wanita cantik. Dasar anak raja itu maunya seolah-olah dia memiliki dunia itu. Makanya dia paksa untuk memiliki itu wanita itu. Wanita itu mengatakan, wahai Tuan Raja, saya ini adalah punya suami. Saya peduli mana? Panggil suamimu sini, menghadap. Ini dipanggil suaminya. Alangkah terkejut istrinya ketika anak raja itu meminta, mengatakan, saya mau istrimu. Bisa saja, ambil saja Tuan Raja. Tapi ada syaratnya. Bilang apa itu? Sholat 40 rakaat. Dalam hatinya itu anak raja, gampang sekali itu biar 1000 rakaat sholat. Hanya dilaksanakan itulah. Dia sholat 40 rakaat. Setelah itu datanglah suaminya, bawa istrinya. Bagaimana? Sudah salah? Ya sudah. Bagaimana khusyuk? Ya saya khusyuk. Bagaimana? Bisa mau semua ambil istri saya sejam, tidak usah lagi. Saya tidak. Itu contoh bahwa sholat itu mencegah dari fahsya dan kemungkaran. Mudah-mudahan pada malam hari ini ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini, dan kita semua melaksanakan ibadah dengan landasan cinta dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, apakah itu ibadah berupa ucapan, berupa gerakan-gerakan dan sebagainya, adalah menjadi ibadah yang ikhlas kepada Allah, sehingga ibadah itu disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.